wabarakatuh. Bagaimana teman-teman untuk pertemuan ketiganya? Apakah ada kesulitan? Karena pertemuan keempat ini masih lanjutan dari pertemuan kedua, yaitu mengenai ejaan. Biasanya mahasiswa mengalami kesulitan dalam hal penggunaan ejaan, khususnya tanda baca. Nah, tanda baca ini ada berbagai macam, ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, terus sudah ada sekam panjang, sekam pendek, terus kutip juga berbagai macam. Kuncinya untuk menguasai ejaan adalah sering-seringlah berlatih menulis, kemudian juga membaca, tentu saja membaca yang positif. Nah, selain itu juga biasanya mahasiswa program studi non bahasa itu juga agak kesulitan untuk menulis ejaan, karena ejaan ini perlu dipakai untuk kepentingan penulisan tugas akhirnya ataupun skripsi juga bisa. Nah, salah satu contohnya tidak akan saya bahas semua karena banyak. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di panduan e-learningnya, atau juga kalian mengunduh pedoman ejaan atau PUEBI boleh, atau EBI juga boleh. Nah, misalnya penggunaan tanda titik. Tanda titik itu dipergunakan di akhir kalimat seperti itu. Kalau tanda koma itu untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya ada 3 benda. Rudi membeli jeruk, koma, apel, koma, dan pepaya. Tapi jika perinciannya hanya 2, tidak perlu menggunakan tanda koma. Cukup Rudi membeli jeruk dan apel, seperti itu. Kemudian juga tanda koma bisa berbagai macam, bisa digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, misalnya oleh karena itu dan seterusnya, sehubungan dengan itu dan seterusnya, seperti itu. Kemudian tanda koma ini bisa digunakan untuk penggunaan kata seru seperti oh ya, wah, aduh, dan seperti itu, atau sapaan, apa kabar, di, seperti itu juga bisa. Kemudian juga untuk memisahkan petikan langsung, ya. Tapi tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Tanda koma itu bisa dipakai antara nama, alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan seterusnya, seperti itu. Selain tanda koma, ada lagi tanda petik. Ada petik 1, ada petik 2. Kemudian juga ada tanda kurung, kurung 1, kurung 2, dan seterusnya. Terus juga tanda strip, ada strip pendek atau strip biasa, atau juga sekam, sebutnya sekam panjang, sekam pendek, itu. Kemudian juga banyak hal lainnya berkaitan dengan tanda baca. Yang harus diperhatikan adalah ketika menuliskan tanda baca harus mengetahui dahulu subjeknya, predikatnya, terus juga dia jenis kalimat apa, dan seterusnya, seperti itu. Jangan sampai si pembaca tidak memahami tanda baca yang teman-teman bubuhkan dalam sebuah kalimat. Karena beda tanda, maka artinya juga bisa berbeda. Lalu di dalam ejaan ada lagi yang namanya unsur serapan. Unsur serapan itu ada langsung maupun tidak langsung, karena bangsa Indonesia itu berdasarkan sejarahnya pernah dijajah oleh beberapa negara, sehingga mempengaruhi dalam penggunaan bahasanya. Ada yang serapan langsung, ada yang tidak langsung. Kalau penulisan unsur serapan kalimatnya yang masih berlaku seperti shuttlecock, seperti itu. Kalau sudah dilesapkan, sudah disesuaikan, bisa berubah. Misalnya tetikus itu dari kata mouse, dan seterusnya, seperti itu. Nah, bagaimana, sudah memahami mengenai tanda baca? Tanda baca itu perlu ketelitian. Nah, sekali lagi kuncinya adalah banyak membaca dan menulis. Cermati tanda baca dengan benar. Ingat, sekali lagi, salah memberikan tanda baca artinya bisa jadi berbeda. Saya rasa sampai di sini saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.